dance-nya bagus, suaranya bagus, MC-nya di teater juga bagus, performanya juga bagus, visual apalagi Grisel ini cantik becantik. Jadi hampir paket komplit guys untuk Grisel ini ya. Jadi udah pasti untuk Grisel ini saya taruh di posisi paling atas guys, di OSI saya banget ya guys ya untuk Grisel select kategori di sini ya. Nah di sini ada banyak banget produk-produknya JKT48 yang bisa kita beli guys. Oke guys, kembali lagi di channel Wildania Asbala. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke guys, di kesempatan kali ini kita nggak akan stalking member JKT48 terlebih dahulu ya. Karena di kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk memainkan satu buah website baru buatannya fans JKT guys, yaitu website tier list JKT48 guys. Dimana nanti di website ini kita akan mencoba untuk merating member-member JKT48 sesuai dengan keinginan kita ya. Nah biar teman-teman nggak penasaran seperti apa isi dari website ini, sekarang langsung saja kita masuk ke website tier list JKT48. Oke guys, sekarang saya sudah berada di website JKT48 Fans Tool ya, dimana di website ini itu ada beberapa menu guys. Diantaranya itu ada tier list maker ya, yang akan kita coba pada kesempatan kali ini, dan juga ada menu wishlist kalkulator guys. Nah untuk wishlist kalkulator ini bisa kita gunakan untuk menghitung produk-produk JKT48 yang pengen kita beli guys. Nah ini kita akan coba terlebih dahulu ya, sebelum kita main di tier list maker kita akan coba bikin wishlist kalkulator terlebih dahulu guys. Kita bisa coba klik di bagian sini, kemudian kita klik mengerti di sini. Ini sebelumnya kita riset terlebih dahulu ya. Nah di sini kita itu bisa menghitung produk-produk JKT48 yang pengen kita beli guys. Caranya gimana? Caranya gampang banget. Ini sebelumnya kita hapus terlebih dahulu ya. Ini kita hapus di sini, bentar. Ini kita kosongin dulu, kita hapus. Nah kita itu bisa menambahkan beberapa produknya JKT48 guys. Kalian tinggal masuk di bagian yang select kategori di sini ya. Nah di sini ada banyak banget produk-produknya JKT48 yang bisa kita beli guys. Ini bukan beli beneran ya, ini cuma kita buat menghitung doang guys. Ini bukan beli beneran, ini cuma buat wishlist kalkulator guys. Jadi buat apa namanya, menghitung apa sih produk-produk JKT48 yang pengen kita beli nanti ke depannya ya guys ya. Di sini ada banyak banget produknya JKT48 yang bisa kita beli, yaitu ada video call itu harganya 120.000, kemudian ada tiket meet and greet itu harganya 50.000, kemudian ada tusuk meet and greet itu harganya 180.000, kemudian ada theater show, ini tiket teater itu harganya 200.000, kemudian ada tusuk roulette, ini tusuk yang di teater itu harganya 100.000, ada photo pack 80.000, ada lightstick juga harganya 280.000 dan lain sebagainya guys. Di sini komplit ya untuk produk-produknya JKT48 guys. Nah untuk cara menghitungnya gimana? Ini gampang banget guys, kalian tinggal menambahkan produk mana yang pengen kalian beli guys. Misal ya, ini contoh kita pengen beli produk video call, itu harganya 120.000 guys. Kita tinggal tambahkan di sini guys. Nah oke, setelah kita tambahkan kalian tinggal add di sini guys. Nah ini harganya menjadi 120.000 ya. Kemudian kalau kalian pengen menambahkan lagi, kalian pengen beli produk JKT48 yang lain, misal kalian pengen tiket pin and greet, harganya itu 50.000 untuk satu tiket, kalian bisa tambahkan di sini, kemudian kalian tinggal add di sini guys. Harganya totalnya menjadi 170.000 guys. Jadi gitu doang ya, kita tinggal tambahkan doang guys, nanti akan ditotalin sama si websitenya guys. Di sini langsung ada totalnya ya. Kita tambahkan lagi. Misal kita pengen beli tiket to shoot meet and greet, harganya itu 180.000. Kemudian kita add di sini, harganya menjadi 350.000 nih guys, totalnya ya menjadi 350.000. Kemudian apalagi kita pengen beli tiket teater, harganya 200.000. Kita tinggal klik di sini, kemudian kita tambahkan di sini guys. Nah di sini langsung ada hasilnya ya, menjadi 550.000 guys. Tapi ini bukan beli beneran ya, ini cuma buat menghitung doang guys, kalkulator doang ya, buat wishlist kita guys. Siapa tahu nanti kedepannya kita pengen beli produk-produknya JKT48, kita bisa mengumpulkan uang, kita bisa ini dulu guys, kita bisa mencari tahu ya berapa total harga atau total pengeluaran yang akan kita keluarkan nanti kalau kita membeli produk-produknya JKT48 guys. Jadi di sini kalau kita udah menambahkan semua produk-produknya JKT48, di sini ada total hasilnya menjadi misal 550.000. Jadi biar bisa lebih semangat buat nabung buat ngidolnya ya guys ya. Tapi ini bukan buat beli beneran ya guys ya, ini cuma buat hitung-hitungan doang guys. Nanti untuk hasilnya bisa kalian save untuk dijadikan draft gitu guys. Jadi ini buat ngitung-hitungan doang ya, hitung-hitungan doang guys, kalkulator doang ya, JKT48 wishlist kalkulator. Jadi buat menghitung
produk-produk JKT48 yang pengen kalian beli ya guys ya. Tapi lagi-lagi kalau kalian memang belum ada rezekinya ya kalian jangan memaksakan ya guys ya. Ya kayak contoh ya kayak saya guys, saya dari dulu itu belum pernah merasakan semua produk-produknya JKT48 yang ada di sini guys. Jadi karena memang belum ada rezekinya jadi saya nggak mau memaksakan aja sih guys. Ini cuma buat hitung-hitungan doang ya guys ya. Oke, jadi seperti ini guys isi dari JKT48 wishlist kalkulator ya guys ya. Nah sekarang yang kita tunggu-tunggu, kita akan mencoba untuk memainkan yang tier list maker guys. Jadi kita nanti akan mencoba untuk merating member-member JKT48 sesuai dengan keinginan kita guys. Nah ini sedikit cerita nih guys. Website ini itu dibuat sama salah satu fans JKT guys. Yang saya baca di sosial media, yang saya baca di Twitter, website ini itu dibikin sama salah satu fans JKT yang suka banget memainkan website JKT48 member sorter, yang kita juga sering banget mainin tuh guys. Di video-video kita sebelumnya kita tuh sering banget memainkan JKT48 member sorter ya. Nah fans ini tuh suka banget memainkan website JKT48 member sorter, tapi dia tuh nggak suka dengan sistemnya JKT48 member sorter yang harus membandingkan dua member guys. Nah ini dia coba untuk membuat website sendiri ya, dan hasilnya seperti ini guys, JKT48 Fans Tool ya, dimana di website ini ada beberapa pilihan menunya guys. Salah satunya itu adalah tier list maker ya guys ya, dimana untuk tier list maker ini sistem cara kerjanya itu hampir sama kayak kita membuat tier list di website tier maker guys. Cuma bedanya kalau di website tier maker itu kan kita harus menginput foto membernya sendiri ya guys ya. Nah kalau di website ini itu gampang guys, kita tinggal memilih ininya doang guys, tinggal memilih member aktif atau enggak, kemudian generasinya berapa, nanti kita tinggal pilih. Nah nanti untuk semua membernya langsung terisi ya, langsung ke input sama si websitenya guys. Jadi kita tidak perlu menginput membernya satu-satu lagi ke websitenya guys. Jadi kita tinggal memilih-milih doang ya guys ya, lebih memudahkan ya guys ya. Oke, biar teman-teman nggak penasaran, kita langsung aja coba mainkan ya. Kita coba klik di bagian tier list maker di sini guys. Nah di sini tier list JKT48 tier list ya guys ya. Di sini ada pilihannya nih guys. Select tier list tipe guys. Ini kita bisa pilih tipenya ya. Ada banyak banget guys tipe-tipe yang bisa kita mainkan ya. Ada member tier list, ada set list tier list, ada special show Ramadan, kemudian ada SPV, ada NV, kemudian ada set list song dan lain sebagainya guys. Ini bisa kalian pilih ya. Tapi untuk kesempatan kali ini kita akan coba memainkan yang member tier list guys. Di sini ya, member tier list guys. Nah, kalau kita udah memilih member yang tier list, di sini langsung ada dua menu baru guys. Di sini kita bisa memilih ya untuk membernya itu member yang apa guys. Di sini ada active member, ada ex member, sama ada all member guys. Nah kali ini kita akan memainkan yang active member aja guys. Soalnya kalau kita pilih yang all member itu kebanyakan guys, nanti videonya terlalu lama ya. Jadi kita pilih yang active member aja. Kemudian untuk generasinya, nah untuk generasinya kita coba pilih semua generasi ya guys ya, all generation seperti ini. Nah oke, setelah kalian pilih semuanya di sini untuk menu-menunya, kategorinya udah kalian pilih semua, kalian tinggal start making tier list di sini guys. Kita tinggal klik di sini ya. Nah oke, setelah kalian klik di sini ada petunjuk penggunaan tier listnya nih guys. Dan di sini juga ada disclaimernya ya, ada peringatannya nih guys. Pembuat website ini tidak bertanggung jawab atas segala akibat dari hasil tier list. Berani membagikan tier list ini berarti pengguna berani menanggung segala resiko yang muncul, termasuk downfall era ya guys ya. Klik mengerti di sini. Oke, di sini kita udah masuk ke tier listnya ini ya, JKT48 tier listnya nih guys. Nah untuk member-membernya itu ada di bagian bawah sini guys. Ini semua member ada di sini, termasuk ada ini juga guys, ada JKT48 virtual juga nih guys, ada dua ya. Soalnya yang satunya laki siapa ya kemarin namanya, Kanaya itu kemarin udah graduate, jadi tinggal dua doang nih guys, ada Pia sama ada Tana ya guys ya. Oke, langsung aja kita akan coba mulai merating ya guys ya. Tapi sebelum kita memulai merating, ini penilaian saya itu berbeda dengan beberapa fans JKT yang lain guys. Soalnya kan ada beberapa konten kreator fans JKT yang udah memainkan website ini juga guys. Salah satunya itu ada Bang Farkan Zulkarnain, kemudian ada siapa lagi ya, ada Bang Robi Aspurba dan lain sebagainya. Itu kan mereka udah pada main guys. Nah untuk penilaian saya itu berbeda dengan mereka guys. Soalnya untuk penilaian saya itu murni apa yang saya lihat di sosial media guys. Jadi yang ada di sosial medianya member ya, kayak di Instagram, TikTok, kemudian Twitter, kemudian live-nya member kayak di showroom, kemudian di IDN Live, kemudian performanya member waktu teater yang saya tonton di live streaming guys. Jadi murni apa yang saya lihat di layar kaca doang guys, yang saya lihat di HP doang ya guys ya. Karena memang saya belum pernah bertemu member secara langsung guys. Jadi penilaian saya agak sedikit berbeda dengan fans JKT yang lain guys. Kalau fans JKT yang lain, misal contoh Bang Robi Aspurba, itu kan penilaiannya pasti lebih bagus guys. Soalnya
Bang Robi itu udah pernah ketemu member secara langsung, udah sering teateran, udah sering VC sama member, udah pernah meet and greet, udah pernah tusuk dan lain sebagainya guys. Jadi pastinya penilaian dari Bang Robi itu lebih bagus ya guys ya, karena udah pernah bertemu member secara langsung guys, udah tahu karakter setiap membernya guys, jadi pastinya lebih bagus. Nah, berhubung saya ini belum pernah bertemu member secara langsung, jadi ini penilaian saya murni apa yang saya lihat di sosial media doang ya, apa yang saya lihat di layar kaca doang guys. Nah, kalau kalian tanya kenapa saya belum pernah bertemu member secara langsung, karena satu, saya itu fan far guys, jadi memang jauh ya, kalau mau ketemu member itu jauh guys, ke Jakarta itu lumayan jauh. Kemudian yang kedua, ini yang paling penting guys, karena memang saya belum ada rezekinya aja ya guys ya, jadi memang belum bisa bertemu member secara langsung guys. VC aja belum pernah guys, soalnya memang belum ada rezekinya ya guys ya. Nanti mungkin suatu saat kalau udah ada rezekinya, baru nanti saya akan mencoba untuk mungkin bertemu member secara langsung ke teater, atau mungkin bisa video call ya, tapi nanti guys kalau udah ada rezekinya ya guys ya. Nah, jadi mungkin buat teman-teman yang pengen support channel ini, kalian bisa tonton video-video di channel ini sampai full ya guys ya, biar channel ini itu bisa memenuhi syarat jam tayang, biar jam tayang saya itu bisa penuh dan channel ini bisa monetisasi guys. Jadinya nanti kedepannya saya bisa mendapatkan penghasilan ya guys ya. Sebenarnya dulu channel ini udah pernah monet guys, tapi berhubung kena pelanggaran, jadi harus diulang dari awal lagi guys. Jadi harus memulai dari awal ya, harus memenuhi syarat 4000 jam tayang guys. Sekarang masih kurang banyak, jadi kalau kalian mau support, kalian bisa tonton video di channel ini sampai full guys, biar channel ini bisa memenuhi syarat jam tayang dan channel ini bisa monetisasi guys, dan nantinya saya bisa mendapatkan penghasilan ya guys ya. Oke. Atau kalau kalian mau support channel ini secara langsung, kalian bisa langsung aja klik link Saweria yang ada di kolom deskripsi, atau kalian bisa langsung aja scan di sini. Oke, cukup ya pinknya. Sekarang langsung aja kita akan mencoba untuk memulai memilih-milih member ya. Tapi sebelumnya di sini untuk tayarnya saya akan coba ganti terlebih dulu ya untuk namanya guys. Di sini untuk yang S tire yang paling atas ini saya ganti dulu guys. Ini saya ganti ke Osi saya banget ya guys ya. Ini kita ganti dulu Osi saya banget. Nah, seperti ini guys. Osi saya banget ya guys ya. Ini kita klik save. Oh sih saya banget. Kemudian untuk yang warna oranye di sini saya ganti ke apa ya? Yang oranye ini saya ganti ke suka banget, suka banget. Suka banget. Kemudian untuk yang kuning agak kehijauan ini saya rasa ganti apa ya? Kuning kehijauan ini saya ganti ke boleh lah, boleh lah. Boleh lah. Boleh lah. Nah, seperti ini ya, boleh lah. Oke, kemudian untuk yang tire yang ini, yang kuning ini kita ganti ke apa guys ini guys? Ini saya ganti ke mungkin yang ini guys. Ini saya ganti kurang mengikuti ya. Kurang mengikuti guys, mengikuti. Nah, seperti ini ya, kurang mengikuti. Kemudian yang D ini apa ya? Yang D, wah yang D saya samakan kayak Bang Robi guys. Ini saya ganti no comment aja ya. No comment. Nah, no comment. Nah, seperti ini guys. Sip, kita save. Nah, seperti ini guys untuk tire saya ya, yang akan saya coba mainkan. Oh sih saya banget, suka banget, bolehlah, kurang mengikuti, dan no comment guys. Oke, langsung saja mulai. Yang pertama di sini ada tag Fanny guys. Di sini saya juga udah menyiapkan PDF foto KBC-nya member ya, biar saya bisa sambil cerita tentang membernya ya guys ya. Oke, yang pertama itu ada tag Fanny ya guys ya. Di sini ada tag Fanny Fitrianti. Ini saya taruh di tire yang boleh lah guys, boleh lah ya, di tire yang kuning guys di sini ya. Nah, di sini guys. Kenapa saya taruh di sini? Karena memang untuk tag Fanny ini suka tapi nggak terlalu ngikuti juga guys, tapi ya boleh lah guys. Soalnya tag Fanny ini untuk sekarang sering banget ini ya guys ya, sering banget apa namanya di Bangkok guys sama Quad Live ya guys ya, jadi jarang lihat di teater ya, walaupun beberapa bulan ini kadang udah sering di teater, tapi tetap aja karena dia seringnya di Bangkok di Quad Live, jadi saya taruh di bolehlah aja guys. Oke, kemudian untuk selanjutnya itu ada Cigre ya guys ya. Untuk Cigre ini saya taruh di mana ya? Untuk Cigre kapten kita mungkin saya taruh di sama kayak tag Fanny kayaknya guys. Untuk Cigre ini saya taruh di bolehlah juga ya di sini guys, di tire yang ketiga guys. Soalnya suka, kemudian dia juga apa namanya kapten JKT tapi nggak terlalu ngikuti juga guys, jadi saya taruh di bagian paling tengah ya, yaitu bolehlah guys. Oke, untuk Cigre saya taruh di bagian sini guys. Oke, selanjutnya ada Gita guys.
Kita ini sebenarnya OSIS saya guys. Dulu waktu waktu pertama kali saya ngidol di tahun 2000 berapa ya, 2023 itu saya langsung suka banget sama Gita ini guys. Karena waktu itu sering banget nonton live streamingnya Bang Candy guys, Bang Crispy Candy itu kan sering banget streaming sambil nonton showroomnya Gita ya guys ya. Jadi waktu itu saya lumayan suka sama Gita guys. Jadi untuk kita ini saya taruh di suka banget guys. Kita taruh di tier yang nomor 2 ya di sini guys. Ini mohon maaf ya kalau waktu saya nyeret fotonya agak sedikit ngelek-ngelek ya, soalnya memang ini laptop saya laptop kentang ya guys ya. Jadi agak sedikit ngelek-ngelek gitu guys. Mohon maaf ya guys ya. Oke, selanjutnya di sini ada Kristi guys. Untuk Kristi saya taruh di tier apa ya guys ya? Kristi ini saya suka tapi nggak terlalu mengikuti juga guys, sekedar suka aja sih. Berarti ini saya taruh di bolehlah aja ya guys ya. Ini saya taruh di bolehlah. Ini murni pendapat pribadi saya ya guys ya. Jadi kalau ada OSI kalian yang nggak masuk ke tier ini ya mohon untuk dimaklumi guys, karena setiap orang itu punya seleranya masing-masing ya guys ya. Oke, untuk Kristi di bolehlah. Selanjutnya itu ada Ola guys. Ola dari generasi ke-7. Ini urutannya sesuai generasi ya guys ya. Ini sesuai generasi jadi lebih mudah guys. Untuk Ola ini saya suka banget guys. Memang salah satu member dari generasi ke-7 yang saya suka banget Ola. Apalagi MC-nya Ola itu keren banget. Plus dia itu circle-nya bukan circle-nya sih guys. Gabungnya itu biasanya kalau di JKT48 itu bareng Freya, Vioni sama Jessie guys. Dimana ketiga member yang lain juga saya suka banget. Jadi ini saya taruh di tier yang suka banget guys. Kalau untuk Ola ya, Ola saya memang suka banget sama Ola ini guys, karena anaknya pemberani kalau di teater, chefnya kita tukang goreng-goreng, MC-nya bagus ya, intinya keren guys untuk si Ola ini ya guys ya. Oke, lanjut lagi untuk Freya. Nah untuk Freya udah pasti guys, untuk Freya itu pasti di OSI saya banget ya guys ya. Ini di tier yang pertama guys. Kenapa? Karena OSI saya itu memang Freya guys. Nih di sini ada foto KBC-nya Freya guys, sama kayak di sini ada foto kartunya Freya. Kemudian di HP saya juga ada fotonya Freya guys, karena memang OSI saya Freya ya guys ya. Karena mungkin kalau dulu itu saya nggak nemu Freya di FYP TikTok saya, mungkin saya nggak mengikuti JKT48 sampai sejauh ini guys. Karena memang salah satu cara masuk saya ke JKT48 itu melalui jalur Freya ini guys. Ya walaupun member JKT48 pertama yang saya tahu itu bukan Freya guys. Dulu itu yang pertama kali saya tahu itu ada Asel sama Adele guys dulu. Itu yang pertama kali saya tahu guys. Tapi yang membuat saya suka banget sama JKT48 sampai sekarang itu adalah Freya guys. Freya yang membuat saya jatuh cinta sama JKT48 ya. Jadi di sini udah pasti masuknya ke OSI saya banget guys, di bagian paling atas ya guys ya. Oke, lanjut lagi Freya OSI saya satu-satunya guys. Oke, lanjut lagi di sini ada Eli guys, Elisma ya. Eli taruh di mana ya? Eli sebenarnya suka juga guys, apalagi kalau Eli mode Helisma itu cantik banget, tapi agak kurang sedikit ngikuti sih guys kalau untuk Eli ini guys. Jadi untuk Eli saya taruh di yang bolehlah aja guys. Kita taruh di sini ya, bareng sama Tiffany, Gracia sama Kristi guys. Oke, lanjut lagi. Selanjutnya ada Jessie. Kalau untuk Jessie udah pasti guys, Jessie ini saya suka banget ya. Kalau waktu kita main JKT48 member sorter, Jessie itu masuk ke 10 besar member yang paling saya favoritkan guys, karena memang Jessie ini anaknya keren banget, dance-nya bagus, MC-nya juga lumayan bagus, dan pastinya dia itu cantik banget guys, cindo-cindo gitu ya guys ya. Oke, jadi untuk Jessie ini saya taruh di bagian yang suka banget guys. Taruh di bagian di sini ya. Suka banget atau OSI saya ya? OSI saya guys, udah pasti di bagian paling atas ya guys ya. Jessie, Freya itu saya suka banget guys. Harusnya Ola sebenarnya bisa naik ke sini guys, tapi disuka banget aja dulu guys untuk Ola ya guys ya. Oke, lanjut lagi ada Mute guys. Mute itu suka juga tapi nggak terlalu ngikuti, tapi suka banget juga guys. Mute ini sama kayak Jessie guys, dance-nya itu bagus banget ya. Jadi untuk Mute saya taruh di sampingnya Ola guys, di bagian yang suka banget ya guys ya, di sini guys. Oke sip, Mute kita taruh sini. Selanjutnya untuk Onil udah pasti guys. Onil saya suka banget dari dulu guys, dari awal ngidol saya suka banget sama Onil, karena dia itu seumuran sama saya guys. Jadi kayak apa sih ya namanya, kayak nyaman aja itu guys kalau nonton live-nya, kalau lihat MC-nya di teater itu menurut saya kayak masuk aja guys sama saya ya, karena mungkin seumuran jadi jokesnya itu masuk guys, walaupun jokes bapak-bapak tapi ya keren aja guys untuk Onil ini ya. Jadi di sini untuk Onil saya masukkan ke paling atas guys.
di sampingnya Jessie ya, di OSI saya banget guys. Oke, lanjut lagi selanjutnya di sini ada Cepio. Cepio juga udah pasti guys masuk di apa namanya, tier list yang paling atas guys, member yang paling saya favoritkan juga guys. OSI saya juga guys, OSI saya itu sebenarnya ada 3 guys yang paling atas ya, yaitu ada Freya, Fioni sama Ella guys. Jadi untuk Fioni ini udah pasti masuk ke paling atas guys, karena memang Fioni ini member yang fan service-nya bagus banget ya guys ya. Jadi ini kita taruh paling atas untuk Fioni. Oke, lanjut lagi ada Lulu guys. Lulu sebenarnya suka juga guys, dia juga salah satu member yang suaranya paling bagus di JKT48 untuk saat ini ya, karena dia terbukti kemarin masuk di AKB48 Singing Competition dan dia itu berhasil mendapatkan peringkat yang ke berapa ya kemarin guys? Ke-8 ya? Ke-8 atau ke berapa guys? Lupa saya guys. Intinya dia itu member JKT48 satu-satunya yang sampai ke final AKB48 Singing Competition guys. Jadi bisa dibilang Lulu ini member yang suaranya paling bagus untuk saat ini ya guys ya. Tapi walaupun paling bagus, ini karena saya juga lumayan kurang ngikuti sama si Lulu, jadi ini saya taruh di ini guys. Suka tapi nggak suka bang. Suka tapi nggak terlalu ngikuti. Jadi saya taruhnya di bolehlah di sini ya guys ya. Oke, untuk Lulu selanjutnya ada Indah guys. Indah ini kemarin menjadi center di Undergirls ya guys ya, karena kemarin dia mendapatkan peringkat yang ke-13 di SSK JKT48 2024. Jadi dia berkesempatan menjadi center di MV Bibir yang Telah Dicuri ya, atau Nusumareta Kuci Biru guys. Jadi ini keren banget untuk Indah, tapi berhubung Indah juga saya kurang ngikutin, jadi ini saya taruh di bolehlah aja guys di sini ya guys ya. Ini Indah itu dari generasi ke-9 guys. Lulu dari generasi ke-8, Indah dari generasi ke-9 ya. Selanjutnya ada Catherine. Catherine juga member yang dulu saya lumayan suka guys waktu awal ngidol ya guys ya, waktu tahun 2023 kalau nggak salah. Saya suka banget sama Catherine guys, karena Catherine ini sebenarnya masih muda guys, tapi apa sih namanya, mukanya itu agak sedikit dewasa gitu guys. Jadi waktu itu lumayan suka sama Catherine ini guys, tapi untuk sekarang lagi kurang ngikuti, jadi ini saya taruh di bolehlah aja guys. Oke, kita taruh di sini. Selanjutnya di sini ada Marsha guys. Marsha ini fansnya banyak banget ya guys ya. Maing guys, Maing itu Marsha itu kemarin masuk di peringkat ke berapa ya? Peringkat ke-9 kalau nggak salah di SSK JKT48 2024 ya. Jadi masuk ke MV hashtag ku sangat suka guys. Dan Marsha ini juga salah satu member yang udah banyak banget masuk ke MV-nya JKT48 ya guys ya. Walaupun dari generasi ke-9 yang masih ya bukan baru banget sih, ya masih lumayan baru tapi nggak baru-baru banget, tapi dia itu udah masuk ke banyak banget MV-nya JKT48 guys. Tapi ini saya juga lumayan kurang ngikuti sih guys sebenarnya untuk Marsha ya guys ya. Jadi saya taruh di bolehlah aja di sini guys. Oke. Lanjut lagi ada Amanda guys. Nah, Amanda ini sebenarnya dulu ini sama kayak Bang Robi guys. Ini saya dulu itu lumayan kurang ngikuti Amanda ini guys. Kurang suka juga sama Amanda ya guys ya. Bukan kurang suka sih guys. Kayak gimana ya, untuk Amanda ini guys jarang banget tampil di teater karena waktu itu kan dia cedera ya guys ya. Jadi waktu itu lumayan kurang suka sama Amanda ini guys. Tapi setelah Amanda ini ditangguhkan kemarin guys, waktu kena kasus ditangguhkan selama 2 bulan, habis itu comeback, itu ternyata Amanda makin lama makin lucu guys, makin seru ya si Amanda ini guys. Apalagi Amanda ini jokesnya itu masuk banget sama saya guys. Soalnya Amanda ini kan sering banget nonton live streamingnya Mas Dian guys, Aldian Tegar ya, Dian KT guys. Dan saya juga suka nonton streamingnya Mas Dian juga guys. Jadi sedikit nyambung untuk jokesnya si Amanda ini guys. Jadi sekarang itu saya lagi suka banget sama Amanda ini guys. Walaupun dulu kurang suka, tapi sekarang saya lagi suka banget sama Amanda ini ya guys ya. Ya kita tahu Amanda dulu pernah kena kasus, tapi karena berhubung dia sekarang udah mengakui kesalahannya dan berjanji nggak mengulangi lagi, dan sekarang dia udah mengembalikan kepercayaan fansnya. Jadi sekarang saya lagi suka banget sama Amanda guys. Jadi ini saya taruh di bagian atas guys, di sampingnya Mute guys di sini ya, suka banget. Oke, lanjut lagi. Ini masih banyak, videonya udah lumayan panjang ya guys ya. Semoga kalian enjoy dengan video saya kali ini guys. Ini akan menjadi video yang lumayan panjang ya guys ya. Lanjut lagi ada Lia guys. Lia dari generasi ke-10 ya guys ya. Lia ini kemarin juga masuk ke apa namanya, masuk ke Senbatsu hashtag ku sangat suka ya, masuk ke peringkat ke-10 kalau nggak salah guys. Nggak nyangka banget Lia bisa masuk ke Senbatsu ya guys ya. Ternyata fansnya Lia ini lumayan royal juga guys. Tapi Lia ini saya lumayan kurang ngikuti guys. Jadi ini saya taruh di bolehlah aja guys. Kita taruh di bolehlah di sini ya.
udah hampir penuh nih guys, yang boleh lah ya. Oke, lanjut lagi ada Ella Gabriela Abigail Mewengkang guys. Nah, ini saya juga suka banget sama Ella ini guys. Ella ini salah satu member yang kalau lagi live itu bisa meningkatkan mood booster ya. Soalnya kadang itu aneh-aneh aja guys dia kalau lagi live guys. Jadi lumayan suka sama Ella ini guys. MC-nya juga lumayan keren, suaranya juga bagus banget guys. Di antara semua member JKT48 saat ini suaranya yang paling bagus menurut saya ya guys. Ini menurut saya guys, untuk suara yang paling bagus itu menurut saya suaranya Ella guys. Ini pendapat pribadi saya guys, soalnya suaranya Ella itu agak bingung-bingung sedikit itu guys, jadi lumayan bagus menurut saya guys kalau ngedengerin Ella ini kalau lagi nyanyi guys. Jadi ini saya suka banget sama Ella, mood booster banget Ella, jadi saya taruh di bagian paling atas guys, berdampingan sama Jessie dan juga Freya ya. Nah, di sini guys, oke, di bagian paling atas untuk Ella guys, Gabriela Abigail Mewengkang. Kemudian ada Indira. Aduh, Indira lagi udah graduate ini guys. Indira guys udah mengumumkan graduate ya guys ya, karena dia mau fokus buat kuliah guys. Dan kemarin Indira akhirnya diterima ya di perguruan tinggi yang salah satu yang dia pengenin guys, yaitu di Universitas Indonesia guys, ngambil jurusan ilmu politik. Lo keren. Dia mau jadi bupati kah? Mau ngambil ilmu politik, mau jadi Bupati Bandung Barat mungkin guys Indira ini ya guys ya. Jadi keren banget guys, sekarang kita itu punya dua member JKT48 yang kuliah di Universitas Indonesia guys. Ada Indira sama ada satunya trainee guys, yaitu Intan dari generasi ke-13 ya. Jadi keren banget guys. Nah, Indira ini juga masuk ke 10 besar member yang paling saya favoritkan ya guys ya. Jadi untuk Indira ini saya masukkan ke paling atas guys, di sampingnya Ella guys. Ella sama Indira satu paket guys ya. Ini saya suka semuanya ya, dari generasi ke-10 ya guys ya. Oke, lanjut lagi. Selanjutnya ada Lin guys. Lin ini sebenarnya lumayan kurang ngikuti guys, tapi semenjak kemarin dia show di setlist TWT waktu dia membawakan unit song Ameno Pianis, saya tuh jadi lumayan suka sama Lin ini guys. Soalnya waktu dia bawain unit song tersebut ekspresinya tuh bagus banget ya, duta ekspresi, sekarang jadi duta ekspresi. Kemudian MC-nya Lin juga bagus banget, setiap kali teater dia selalu memberikan kata-kata, jadi ini lumayan suka. Jadi ini saya taruh di suka banget aja guys, di bawah ini ya, di yang warna orange. Nah, di sini guys, di sampingnya Amanda guys. Oke, sip. Sekarang saya lagi lumayan suka sama Raisa sama Lin. Selanjutnya ada Raisa guys. Ini generasi ke-10 yang terakhir guys, Raisa ya. Raisa sebenarnya jujur saya ini nggak kurang ngikuti banget guys. Member JKT48 yang paling saya nggak ngikuti itu Raisa guys, soalnya jarang banget masuk ke FYP TikTok saya, jarang masuk ke timeline Twitter saya, jadi lumayan kurang tahu tentang Raisa ini guys. Jadi untuk Raisa ini saya taruh di kurang mengikuti aja ya, kita taruh di sini guys untuk Raisa guys. Oke, sip. Lanjut lagi ada Alia guys, Alia Amanda ya, dari generasi ke-11 guys. Alia suka, tapi bukan yang suka-suka banget guys. Alia ini saya taruh di bolehlah aja guys, di sini ya, bolehlah. Oke, oh kalau kita taruh di bolehlah bisa jadi dua ini guys, dua baris gitu ya. Oke, keren. Saya kira nanti ke samping-samping sana guys, ternyata ke bawah sini ya. Oke, kalau udah penuh ke bawah guys. Oke, selanjutnya ada Anin guys. Anin ini sebenarnya dulu kurang ngikuti, tapi ternyata Anin ini kalau di teater anaknya lumayan aktif ya guys ya. Jadi lumayan suka guys. Apa namanya? Walaupun dari generasi ke-11, karena di teaternya itu lumayan aktif, MC-nya juga bagus, jadi ini saya taruh di bolehlah guys. Harusnya kalau member-member baru itu harus lebih ini sih guys, harus lebih aktif ya guys ya kalau di teater guys, biar lebih kesorot sama fans gitu guys. Kalau di teaternya diam-diam aja, kurang aktif, kurang apa ngomongnya, kurang banyak diemnya, itu bikin fans itu kurang ini guys, kurang suka ya. Jadi sebisa mungkin kalau untuk member-member, apalagi member-member yang baru, trainee itu sebisa mungkin kalau di teater itu lebih banyak ini guys, lebih aktif gitu guys, biar fans itu lebih ini ya, lebih suka gitu guys, lebih mengetahui karakternya gitu guys, jangan diem-diem mulu gitu guys. Oke, lanjut lagi Katy ini jujur saya kurang ngikuti guys Katy ya, walaupun kemarin dia masuk ke Undercrush, tapi Katy ini saya kurang ngikuti banget guys, jadi kurang tahu tentang Katy ya. Ini saya taruh di sini.
Oke, selanjutnya ada Elin guys, Elin dari generasi ke-10 ya. Elin sebenarnya saya itu suka guys sama Elin ini guys. Dulu waktu pertama kali ngidol di tahun 2023 kalau nggak salah, saya itu kan pertama kali bahas member itu kan tentang profil-profilnya member ya guys ya. Nah dulu waktu kita membahas member dari generasi ke-11 itu, saya member yang paling saya favoritkan dari generasi ke-11 itu ada 3 guys, ada Grisel, Michi, sama Elin guys. Tapi ternyata Elin ini kalau di teater agak kurang ini ya guys ya, kurang pede gitu guys. Dia itu masih kayak kurang bicaranya gitu guys kalau di teater ya. Jadi kita taruh di sampingnya sampingnya Katy terlebih dulu ya guys ya. Sebenarnya suka tapi dia agak kurang pede aja guys ya. Walaupun beberapa hari ini udah lebih ditingkatkan sih ya guys ya si Elin ini. Tapi semoga kedepannya lebih tingkatkan lagi sehingga fans itu lebih suka sama si Elin ini guys. Oke, lanjut lagi Chelsea. Chelsea ini salah satu member yang sering banget dihujat sama fans ya guys ya. Nggak tahu kenapa padahal Chelsea ini cantik banget. Kemudian di teater juga bagus banget, MC juga nggak buruk-buruk amat, tapi banyak banget yang hujat. Apalagi di ini guys, di TikTok dia itu sering banget membagikan keseharian dia yang bagus banget, positif banget guys. Tapi nggak tahu kenapa banyak banget yang kurang suka sama si Chelsea ini guys. Kalau saya sih suka-suka aja ya guys ya. Ini saya taruh di bolehlah di sini guys. Nah oke, Chelsea saya taruh di situ. Selanjutnya ada Cynthia guys. Cynthia sebenarnya kurang ngikuti guys, jadi saya nggak tahu ya tentang Cynthia guys. Cynthia kita taruh di sini untuk Cynthia, kurang ngikuti soalnya. Selanjutnya Dena sama Daisy, ini dua-duanya sih sama aja guys. Ini saya suka semuanya, dance-nya itu bagus semuanya. Jadi ini saya imbangkan ya guys ya. Ini saya taruh di bolehlah semuanya guys. Ini saya taruh di sini untuk Dena, untuk Daisy juga saya taruh di yang sama guys. Kita taruh di yang bolehlah. Oke, sip. Selanjutnya Gendis. Gendis itu suaranya bagus tapi saya lumayan kurang ngikuti guys Gendis ya. Jadi saya taruh di sini untuk Gendis. Gracie juga lumayan kurang ngikuti guys, tapi saya lumayan suka guys sama Gracie ini ya guys ya. Dia lumayan lucu kalau lagi showroom guys. Jadi ini saya taruh di bolehlah di sini. Selanjutnya untuk Grisel. Loh, ini Grisel OSI saya banget guys. Grisel ini menurut saya salah satu member yang hampir sempurna guys, hampir sempurna ya Grisel ini guys. Untuk dance-nya bagus, suaranya bagus, MC-nya di teater juga bagus, formanya juga bagus, visual apalagi Grisel ini cantik becantik. Jadi hampir paket komplit guys untuk Grisel ini ya. Jadi udah pasti untuk Grisel ini saya taruh di posisi paling atas guys, di OSI saya banget ya guys ya untuk Grisel. Kita taruh di sini untuk Grisel. Oke, sip. Selanjutnya ada Michi guys. Michi ini salah satu member yang ini banget ya guys ya. Kalau di sosial media itu banyak ini ya guys. Banyak yang sering tubir ke Michi ini ya, karena dia ini di-push banget sama JOT guys, sering banget jadi center ya guys ya. Jadi banyak yang nggak suka sama Michi guys. Tapi kalau untuk saya sih saya suka-suka aja guys sama Michi ya. Suka banget malah guys untuk Michi ya. Jadi saya taruh di suka banget di sini guys untuk Michi guys. Michelle Alexandra ya guys ya. Sekarang kita masuk ke generasi yang ke-12 nih guys. Ada banyak banget generasi ke-12, totalnya ada 15 member. Ini untuk pertama ada Arali. Arali udah pasti masuk ke OSI saya banget guys. Saya lagi lumayan suka sama Arali guys. Arali ini membernya itu walaupun dia bukan trainee paling tua di generasi ke-12, tapi menurut saya yang karakternya paling dewasa di generasi ke-12 itu Arali guys. Jadi saya taruh di OSI saya banget ya. Lagi suka banget soalnya guys sama Arali ini guys. Oke, selanjutnya ada Delin. Delin ini saya suka banget tapi nggak terlalu mengikuti. Jadi ini saya taruh di bolehlah di sini guys. Delin ya. Delin kemarin masuk di Undergirls guys, peringkat ke-24 ya, nggak nyangka guys. Kemudian ada Lana. Wah, ini Lana udah pasti masuk ke OSI saya banget guys, di paling atas ya guys ya. Nggak tahu kenapa Lana ini anaknya ternyata lucu banget ya guys ya. Dia itu member paling tua guys, member paling tua di generasi ke-12 ya. Tapi dia itu karakternya kayak bocil gitu guys kalau lagi showroom ya. Lucu sih guys sebenarnya guys. Jadi saya suka banget guys. Jadi saya taruh di OSI saya banget ya guys ya. Sini untuk foto card dia saya ada fotonya Lana guys. Karena memang suka banget sama Lana untuk sekarang guys. Aurel Alana ya guys ya. Dan Lana ini udah masuk ke tim inti guys. Jadi di sini pakai kabisnya ini ya.
Kabesia Cosmos no Kyoku ya guys ya. Oke, lanjut lagi, selanjutnya ada Erin guys. Erin ini saya juga suka banget sama Erin. Dance-nya Erin itu bagus banget. Dia itu rajin banget live. Apalagi kalau live dia itu juga nyaman banget nonton dia. Dia itu sayang banget sama fansnya. Jadi ini saya taruh di suka banget guys untuk Erin ya. Erin saya suka banget sama Erin ini guys. Tapi belum masuk ke OSI saya ya. Ini saya taruh di sini guys. Di sampingnya Michi ya. Di suka banget guys. Oke, selanjutnya ada Fritzy. Wah, ini Fritzy udah pasti masuk ke OSI saya banget guys. Sebenarnya saya itu sebelum suka lebih dalam tentang JKT48 itu saya udah tahu terlebih dahulu tentang Fritzy ini guys. Saya pertama kali tahu Fritzy itu waktu dia tampil di Indonesian Got Talent yang waktu sulap menebak nomor HP-nya Denny Sumargo. Itu pertama kali saya tahu dan di situ saya langsung suka banget sama Fritzy guys. Walaupun dia belum masuk ke JKT48 tapi saya suka banget waktu itu sama Fritzy ya, karena di situ Fritzy itu cantik banget, imut banget, suaranya itu gemes banget. Jadi saya suka banget waktu itu guys sama si Fritzy ya. Dan setelah masuk ke JKT48 ternyata anaknya itu keren banget, public speakingnya bagus, dance-nya itu bagus, rajin live, kalau lagi live juga nyaman banget, kalau bicara itu tenang banget, nggak marah-marah gitu, jadi nyaman si Fritzy ini. Jadi ini udah pasti ini OSI saya banget guys untuk Fritzy ya. Jadi ini saya taruh di paling atas guys. Ini loh ngelek. Oh ini bentar. Kita harus taruh di sini. Nah, seperti ini guys. Ini kalau udah satu baris langsung ke bawah sini ya guys ya. Jadi 3F itu masuk ke OSI saya banget nih guys. Ada Freya, Vioni sama Fritzy ya. Keluarga 3F ini masuk ke OSI saya banget guys. Karena memang 3F ini menurut saya keren-keren banget membernya, suka banget semuanya, cantik-cantik semuanya, potensial semuanya, berbakat semuanya. Jadi saya suka banget sama ketiga member ini guys, Freya, Vioni sama Fritzy ya. Jadi masuk ke OSI saya banget guys. Di sini ada yang suka juga sama keluarga 3F. Kalau ada berarti sama kayak saya guys. Saya suka banget sama keluarga 3F ini ya. Kapal 2F yang sekarang menjadi keluarga 3F ya guys ya. Freya, Vioni sama Fritzy guys. Oke, lanjut lagi. Selanjutnya ada siapa nih? Ada Lily. Lily ini sebenarnya saya suka banget. Tapi kurang ngikuti guys. Jadi ini masuk ke bolehlah aja ya guys ya. Di sampingnya siapa nih? Sampingnya Delin guys. Nah di sini ya. Selanjutnya ada Trisha. Wah, kalau Trisha udah pasti masuk ke OSI saya banget guys. Soalnya kemarin waktu kita memainkan JKT48 member shorter yang trainee only itu, trainee yang paling saya favoritkan untuk sekarang itu adalah Trisha guys. Jadi di sini untuk Trisha masuk ke OSI saya banget guys. Karena memang Trisha ini lucu banget sih guys anaknya guys ya. Dia itu trainee paling muda di generasi ke 12 guys. Umurnya itu sekarang baru berapa guys? 2011, berarti sekarang berapa? Hitung guys. Jadi ini trainee paling muda di generasi ke-11 ya si Trisha ini guys. Jadi saya suka banget. Tapi walaupun dia paling muda sekarang itu dia jadi global center di setlist Pajama Dev dan juga setlist Aita Kata guys, menggantikan Fritzy dan juga Lana ya, yang sekarang udah naik ke tim inti guys. Jadi di sini untuk Trisha masuk ke OSI saya banget guys. Oke, lanjut lagi. Selanjutnya ada siapa nih? Levi. Kalau Levi jujur ini saya kurang ngikuti guys. Salah satu trainee dari generasi ke-12 yang saya lumayan kurang ngikuti guys. Jarang banget masuk ke timeline Twitter maupun di FYP TikTok, ini jarang banget masuk. Jadi saya lumayan kurang ngikuti untuk si Levi. Naila juga kurang ngikuti guys, Naila ya. Jadi saya taruh di sini Naila. Selanjutnya Nacia mengikuti, suka juga tapi bukan yang suka banget guys. Jadi ini boleh lah ya. Nacia guys, Nina Tutacia Browning Chapman ya. Ini saya taruh di sini guys untuk Nacia ya. Di boleh lah guys. Oke, lanjut lagi ada Olin. Wah, kalau Olin udah pasti saya suka banget guys. Dulu waktu generasi ke-12 itu pertama kali diperkenalkan itu saya langsung suka banget sama Olin ini guys. Karena pada waktu itu Olin ini mukanya sekilas mirip banget sama Onil guys. Jadi saya langsung suka sama si Olin ini guys. Jadi nah sekarang juga tambah suka banget sama si Olin ini. Olin ini rajin live, rajin showroom di teater juga, anaknya asik banget, public speakingnya juga lumayan bagus. Dia suka banget pose Kyo di teater. Jadi saya suka banget sama Olin ini guys. Di ini saya taruh di suka banget guys. Di sampingnya Erin ya. Di sampingnya Erin nih guys. Wah, kapal Orin. Siapa di sini penumpang kapal Orin? Tapi setahu saya kapal Orin ini
ini ya kurang direstui sama sama keduanya guys. Erin itu pernah bilang kalau dia itu nggak suka dikapal-kapalin guys. Jadi ya sebisa mungkin sewajarnya aja guys kalau kapal-kapalin Erin sama si Olin ini ya guys ya, sewajarnya guys, jangan terlalu berlebihan guys, karena anaknya sendiri udah bilang nggak suka, jadi jangan diteruskan guys ya, sewajarnya aja guys ya, jangan terlalu berlebihan. Oke, lanjut lagi ada Regi guys. Regi ini kurang ngikutin guys, jujur Regi kurang ngikuti juga, jadi saya taruh di sini. Selanjutnya ada Ripka saya juga kurang ngikuti guys, Ripka ya, Ripka kurang ngikuti guys, jujur aja Ripka kurang ngikuti. Nala kalau ini saya lumayan ngikuti dan suka juga guys, jadi ini saya taruh di bolehlah. Nala. Wah, ini untuk yang bolehlah banyak banget guys, udah 3 baris aja nih. Oke, Nala saya taruh di sini. Selanjutnya ada Kimi. Wah, Kimi saya suka banget guys, Kimi ya. Kimi ini lucu guys anaknya ya guys ya, walaupun kalau lagi showroom kadang dia mengeluarkan kata-kata yang menurut sebagian fan kurang patut diucapkan sama anak di bawah umur, jadi banyak yang nggak suka sama Kimi, tapi saya tetap suka sama Kimi guys, lucu soalnya anaknya guys. Ini untuk Kimi saya taruh di sini guys, di sampingnya Olin ya guys ya. Oke, sip. Selanjutnya ada siapa nih? Virgi. Oke, kita udah masuk ke generasi ke-13 nih guys. Generasi ke-13 itu ada 9 trainee ya. Untuk Virgi saya suka tapi masih kurang ngikuti, anaknya itu lumayan aktif ya kalau di teater, dan ini juga guys, apa sih namanya, anaknya itu gampang bergaul guys, jadi lumayan suka guys, tapi belum terlalu ngikuti ya, jadi di bolehlah sini guys untuk si Virgi ya. Selanjutnya ada Aulia Riza. Ini sebenarnya masih kurang ngikuti tapi suka guys si Aulia ini ya, dia kayak cowok guys, keren. Jadi ini saya taruh di ini kenapa nih kok ngelek. Ini saya taruh di sini guys, di sampingnya Virgi ya. Aulia guys, dia itu kayak cowok banget guys. Kalau ini ya apa, karakternya itu kayak cowok banget guys, kayak Adele dulu guys. Jadi lumayan suka sama si Aulia ini guys. Selanjutnya ada Rilly. Wah, Rilly ini jujur saya masih kurang ngikuti ya guys ya. Jadi Rilly saya taruh di sini guys, di kurang mengikuti Rilly ya. Gia juga saya kurang mengikuti guys, Gia ya, Hagia Sophia. Gia ini namanya bagus banget guys, Hagia Sophia ya, kayak nama masjid di Turki guys, Masjid Hagia Sophia. Selanjutnya ada Maira ini trainee paling muda di generasi ke-13, tapi jujur saya juga masih kurang mengikuti si Maira ini guys, jadi saya taruh di kurang mengikuti ya di sini guys untuk Maira guys. Humaira Ramadhani guys. Humaira itu kalau nggak salah panggilan Nabi Muhammad ke istrinya ya, ke Aisyah guys. Humaira yang pipinya kemerah-merahan, bagus ya, Humaira Ramadhani guys. Selanjutnya ada Jacqueline Immanuel. Wah, kalau Jacqueline Ekin ini udah pasti masuk ke OSIS saya banget guys, saya sekarang lagi suka banget sama Ekin guys. Ini anak lucu banget sih, sumpah guys. Gak tau kenapa ini anak lucu banget, apalagi kalau lagi showroom itu anaknya lucu banget guys si Ekin ini ya guys ya. Dia umurnya berapa sih guys Ekin? Saya lupa guys Ekin guys. Sekitar 15 mungkin ya, 15 atau 16 guys si Ekin ini guys. Jadi saya lumayan suka sama Ekin ini guys. Jadi masuk ke OSIS saya banget guys untuk sekarang ya Ekin. Selanjutnya ada siapa nih? Ada Jemima. Ini Jemima yang mukanya sekilas mirip sama Darin ya. Ini saya lumayan suka tapi masih kurang ngikuti ya. Jadi dibolehlah aja guys. Kita taruh di sini ya, di sampingnya Aulia. Selanjutnya ada Mikaela Kusdano. Ini jujur saya kurang mengikuti ya Mikaela guys, masih kurang mengikuti guys, kurang tahu karakternya Mikaela guys. Selanjutnya aja Nur Intan. Kalau Nur Intan udah pasti nih guys, ini saya suka banget sama Intan sih guys. Dia ini wati sepuh guys, jadi pengetahuan dia tentang JKT48 itu udah ini banget ya, udah banyak banget guys, udah melebihi saya malah, karena dia itu wati sepuh, pengetahuan tentang JKT-nya itu banyak, jadi dia itu tahu karakter dari para wota guys. Jadi dia para fansnya itu dengan bagus banget guys, jadi suka banget sama si Intan ini ya guys ya. Dia itu member paling tua ya, trainee paling tua di generasi ke-13 guys. Dia sekarang kuliah di Universitas Indonesia kalau nggak salah semester 2 kalau nggak salah ya sekarang ya guys ya. Jadi saya suka banget sama Intan guys, ini saya masukkan di suka banget ya guys ya. Oke, selanjutnya itu tersisa JKT48V guys. Ini jujur aja untuk JKT48V ini jujur saya nggak ngikuti banget guys, bahkan bisa dibilang saya kurang tahu tentang JKT48V ini ya. Jadi ini untuk JKT48 virtual saya taruh di no comment aja ya guys ya. Yang pertama ada Pia guys ya, walaupun Pia ini
yang saya tahu suaranya itu bagus banget guys. Saya nyimpen satu videonya Pia yang mengcover lagu Migi Kata guys, itu suaranya bagus banget guys, jadi saya simpen ya. Tapi berhubung kurang mengikuti jadi dan nggak tahu banget tentang JKT48V, dan saya juga nggak terlalu suka dengan yang virtual, nggak terlalu suka waifu, jadi saya taruh di no comment aja ya guys ya untuk Pia guys. Walaupun Pia ini suaranya bagus tapi saya taruh di no comment aja guys. Oke, kemudian untuk Tana juga saya taruh di no comment guys. Untuk yang JKT48V memang kurang mengikuti dan kurang tahu banget tentang JKT48V. Sebenarnya ada satu lagi guys, yaitu si Kanaye ya, tapi berhubung Kanaye itu kemarin udah graduate, jadi udah hilang guys di sini guys, udah nggak ada ya. Dan kemarin Kanaye itu udah memberikan akun Twitternya yang asli guys, akun pribadinya guys, dan ternyata di situ Kanaye itu aslinya cantik banget guys. Nama Twitternya itu Solas Amerta guys. Di situ ada fotonya yang katanya itu fotonya Kanaya yang asli, wujud asli dari Kanaya, dan di situ cantik banget guys menurut saya guys ya. Sekilas mukanya itu mirip sama Abel guys. Abel adiknya Nastasia Adeline guys, adiknya Ci Adel ya. Jadi mirip banget guys. Jadi cantik banget guys itu si Kanaya. Kalau memang itu aslinya guys, saya nggak tahu beneran asli atau enggak, tapi katanya sih itu beneran sosok asli dari dibalik JKT48V Kanaya guys. Oke, jadi ini dia guys untuk hasil tier list saya untuk saat ini ya guys ya. Untuk yang OSI saya banget itu ada Freya, Jessie, O'Neil, Vioni, Ella, Indira, Grisel, Arali, Lana, Fritzi, Trisha, dan juga Ekin guys. Ini yang OSI saya banget ya, yang saya benar-benar suka guys untuk sekarang. Kemudian yang saya suka banget tapi bukan OSI itu ada Gita, ada Ola, ada Mute, ada Amanda, ada Lin, ada Michi, ada Erin, ada Olin, ada Kimi, dan juga ada Nur Intan guys. Intan dari generasi ke-13 ya. Kemudian yang boleh lah yang suka tapi nggak ya, yang biasa aja guys, yang biasa aja ya. Ada Teveni, ada Cigre, kapten kita, ada Kristi, ada Eli, ada Lulu, ada Kak Indah, ada Catherine, ada Maeng, ada Marsha, ada Aulia lagi, Aurelia, Lia, ada Alia, ada Amin, ada Chelsea, ada Dena, ada Daisy, ada Gracie, ada Delin, ada Lily, ada Nina, ada Nacia, ada Nala, ada Virgi, ada siapa nih, Awia, ada Jemima. Kemudian untuk yang kurang mengikuti, benar-benar jarang banget masuk ke FYP TikTok maupun ke timeline Twitter saya, ada Raisa, Katy, Elin, kemudian Cibut, Cynthia, ada Gendis, Levi, Naila, Regi, Ripka, Rili, Gia, Maira, sama Mikaela. Kemudian yang no comment ada Bia sama ada Tana Nona ya guys ya. Oke, jadi itu dia untuk hasilnya ya guys ya. Ini disclaimer terlebih dulu, ini murni pendapat pribadi saya ya guys ya. Jadi kalau pendapat kalian beda ya mohon untuk dimaklumi, karena setiap orang itu punya seleranya masing-masing guys. Oke, jadi mungkin segini dulu guys untuk video kita kali ini. Ini video udah lumayan panjang banget ya guys ya, udah hampir 1 jam nih guys. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video yang lumayan panjang ini dari awal sampai akhir. Di next video kita akan coba stalking member lagi guys. Jadi buat teman-teman yang mau request member, siapa yang mau di stalkingin, kalian bisa tulis di kolom komentar, atau kalian bisa request member sambil support channel ini dengan link saweria yang ada di kolom deskripsi guys. Oke, jadi mungkin segini dulu guys untuk video kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video yang lumayan panjang ini dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.